Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian apa itu paragraf utama? Benar sekali. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, disebut dengan paragraf deduktif. Dan apabila terletak di akhir kalimat, disebut paragraf induktif. Simaklah bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, ide pokok dari bacaan tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai 1. Tempat merekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. Yang pertama yaitu menggerakkan tulang. Yang kedua yaitu digunakan untuk mempertahankan postur atau fungsi tubuh. Yang ketiga yaitu untuk mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Otot sendiri tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot tersebut akan membentuk suatu serabut otot, dan kumpulan dari serabut otot tersebut akan membentuk otot atau daging. Organ gerak pada hewan. Hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Yang pertama adalah sapi. Sapi termasuk jenis hewan mamalia yang bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Yang kedua yaitu kelinci. Kelinci termasuk jenis hewan mamalia yang bergerak menggunakan 2 kaki di depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga ada katak. Katak termasuk hewan amfibi yang bergerak dengan menggunakan 2 kaki di depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Yang keempat yaitu ikan yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Ikan akan bernafas dengan menggunakan insang. Yang kelima yaitu ular. Ular termasuk hewan reptil yang bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. 1. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur
bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Demikian materi hari ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil?